Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Setelah sebelumnya kita sudah membahas materi animalia secara umum serta porifera dan solenterata secara khusus, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Kingdom Animalia untuk filum Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Ketiga film tersebut masuk ke dalam materi biologi kelas 10 semester genap dalam kelompok Vermes atau cacing. Baiklah, sebelum memulai materi, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Boleh banget untuk share materi ini dan komen di bawah apa yang sudah kamu pelajari dari materi pertemuan kali ini. Anak-anak, seperti yang sudah kita bahas, Kingdom Animalia masuk ke dalam KD 3.9 dan 4.9 dengan indikator pencapaian kompetensinya dapat kamu baca sebagai berikut. Materi Vermes atau cacing yang akan kita pelajari mencakup 3 film, yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari film yang pertama pada Vermes, yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes sesuai dengan namanya platy atau pipih memiliki ciri-ciri antara lain tubuhnya bulat pipih, bilateral simetris, dan lunak. Ia tidak memiliki sistem peredaran darah dan juga bersifat hermaprodit. Alat pencernaan cacing ini belum sempurna dengan hanya satu lubang yang dimiliki yaitu mulut. Memiliki alat ekskresi berupa sel api atau phloem cell. Struktur tubuhnya triploblastik acelomata yang artinya memiliki 3 lapisan tubuh yang tidak dilengkapi dengan rongga tubuh sejati. Platyhelminthes memiliki 3 kelas dalam klasifikasi, yaitu Turbellaria, cacing bulu getar, Trematoda, cacing hisap, dan Cestoda, cacing pita. Kita akan mulai membahas kelas yang pertama pada Platyhelminthes, yaitu Turbellaria atau cacing bulu getar. Contoh Turbellaria adalah cacing planaria atau Dugesia yang memiliki ciri-ciri antara lain memiliki panjang 1-60 cm, hidupnya di air tawar jernih, terdapat faring untuk menangkap makanan. Sistem saraf yang dimiliki yaitu tangga tali dan ekskresinya berupa phloem cell. Sistem reproduksi cacing ini adalah dengan aseksual melalui fragmentasi. Setiap bagian tubuh yang terpotong akan menjadi cacing planaria yang baru. Juga secara seksual dengan pembuahan silang dalam satu individu yang sama atau hermaprodit. Cacing ini dapat bergerak dengan silia atau dengan otot di bawah epidermis. Cacing planaria memiliki daya regenerasi yang tinggi. Mari perhatikan struktur tubuh dari cacing ini dan lihatlah apa yang terjadi ketika tubuhnya dipotong. Potongan dari tubuhnya akan menjadi cacing planaria yang baru. Struktur tubuh cacing planaria dijelaskan pada gambar berikut. Terlihat bahwa cacing ini memiliki bintik mata, protonefridia, dan faring. Sel api sebagai alat ekskresinya juga ditunjukkan pada gambar. Sistem pencernaan cacing ini masih sederhana dan ia memiliki sistem saraf tangga tali. Kelas berikutnya pada Platyhelminthes adalah Trematoda atau cacing hisap. Cacing ini merupakan parasit. Ia memiliki saker atau penghisap. Beberapa contoh Trematoda antara lain Schistosoma japonicum, parasit dalam darah, Fasciola hepatica, parasit pada hati hewan ternak ataupun manusia, Clonorchis sinensis, parasit pada hati manusia, Fasciola busci, parasit dalam usus, dan Paragonimus westermani, parasit pada paru-paru. Berikut ini struktur tubuh Trematoda atau cacing hisap. Terlihat pada gambar bagian saker atau penghisap pada cacing ini.
Contoh umum dari trematoda adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Perhatikan skema atau siklus hidup cacing hati berikut ini. Telur cacing keluar bersama dengan feses. Selanjutnya, telur akan menetas di air menjadi miracidium. Miracidium akan masuk ke dalam tubuh hospes atau hewan perantara pertama, yaitu siput atau keong air. Di dalam tubuh siput atau keong air tersebut, miracidium akan berkembang menjadi sporokista, redia, dan serkaria. Yang nantinya serkaria akan keluar dari hospes pertama atau siput tadi dan menempel pada hospes 2, yaitu tumbuhan air. Selanjutnya, serkaria akan berkembang menjadi metaserkaria. Jika tumbuhan air yang mengandung metaserkaria tertelan hospes 3, yaitu hewan ternak atau manusia, akan terjadi ekskistasi, yaitu proses keluarnya tripozoid dari kista di dalam duodenum dan akan menembus dinding usus. Selanjutnya akan mencapai cavum abdominalis dan menembus kapsul hepar atau hati dan masuk ke dalam saluran empedu. Pada tahap ini, cacing akan menetap dan berkembang menjadi dewasa dalam waktu kurang lebih 12 minggu. Kelas ketiga pada Platyhelminthes adalah Cestoda atau cacing pita. Ia adalah parasit pada vertebrata, memiliki ciri-ciri antara lain tubuh bersegmen-segmen, disebut juga proglotit, memiliki kepala atau skoleks yang mempunyai alat penghisap, tidak terdapat mulut dan alat pencernaan, serta penyerapan makanan dilakukan oleh seluruh permukaan tubuh. Contoh Cestoda adalah Taenia saginata, parasit pada sapi, dan Taenia solium, parasit pada babi. Berikut ini struktur tubuh dari cacing pita atau Cestoda. Terlihat bagian tubuh cacing yang proglotit atau bersegmen dan terdapat skoleks yang menempel pada dinding usus inang, serta pengait atau rostellum dan pengisap. Siklus hidup cacing pita dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut. Telur cacing atau potongan proglotit akan keluar bersama feses ke lingkungan. Kemudian telur termakan oleh babi atau sapi. Setelah itu, telur menetas menjadi embrio cacing yang dinamakan onkosfer di dalam usus hospes tersebut dan akan bergerak melalui darah ke jaringan lainnya. Embrio cacing atau onkosfer tersebut selanjutnya akan berubah menjadi cacing muda atau cysticercus dalam jaringan otot babi atau sapi. Manusia akan terinfeksi cacing ini jika makan daging babi atau sapi mentah atau hanya setengah matang. Cacing akan menempel pada dinding usus dengan menggunakan skoleks atau pengaitnya. Lalu, cacing muda akan tumbuh menjadi dewasa di usus manusia. Perbedaan utama Taenia solium dan Taenia saginata selain pada hospesnya juga berbeda pada bagian skoleksnya. Pada Taenia solium, bagian skoleksnya terdapat kait pada alat penghisapnya, sementara pada Taenia saginata tidak terdapat kait di bagian skoleks pada alat penghisapnya. Pada umumnya, Platyhelminthes memang merugikan dan bersifat parasit, kecuali cacing planaria. Planaria yang hidup di air tawar jernih dapat dijadikan indikator air bersih dan dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Untuk cacing yang bersifat parasit, agar kita terhindar dari infeksi cacing tersebut, beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain tidak membuang tinja sembarangan dan juga tidak memakan daging mentah atau setengah matang. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan untuk film kedua Vermes, yaitu Nemathelminthes. Nemathelminthes memiliki ciri-ciri tubuhnya berbentuk kilik atau bulat panjang, tertutup lapisan lilin atau kutikula, tidak bersegmen, tubuhnya simetri bilateral, bersifat triploblastik pseudocelomata atau memiliki 3 lapis tubuh yang tertutup rongga semu atau rongga yang tidak sepenuhnya dilapisi jaringan mesoderm.
Cacing ini mempunyai mulut, anus, dan tidak berkaki. Bersifat kosmopolit, hidup bebas, namun ada juga yang parasit, tidak memiliki jantung dan peredaran darah, serta berjenis kelamin terpisah. Perhatikan struktur tubuh cacing Nemathelminthes berikut ini. Terlihat beberapa bagian tubuhnya seperti mulut, faring, usus, pseudocelom, dan juga anus. Secara morfologi, cacing gilik atau Nemathelminthes akan terlihat penampakannya seperti pada gambar berikut. Nemathelminthes dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu nematoda dan nematophora atau nematomorpha. Baiklah, kita akan membahas kelas pertama pada Nemathelminthes, yaitu nematoda. Nematoda umumnya parasit. Ukuran cacing jantan lebih pendek daripada cacing betina. Contoh nematoda antara lain Necator americanus, cacing tambang, Ancylostoma duodenal, cacing tambang, Ascaris lumbricoides, cacing gelang atau perut, Enterobius vermicularis, cacing kremi, dan Wuchereria bancrofti, cacing penyebab kaki gajah atau Elephantiasis yang dibawa oleh nyamuk Culex sebagai hospes atau perantara. Kelas kedua pada Nemathelminthes adalah nematophora atau nematomorpha. Ketika muda, cacing ini bersifat parasit, namun ketika dewasa ia hidup bebas. Contoh nematophora adalah Gordius sp, parasit pada arthropoda saat muda, dan Nectonema, parasit pada krustase saat muda. Siklus hidup salah satu contoh cacing Nemathelminthes dijelaskan pada skema daur hidup Ascaris lumbricoides, cacing gelang atau perut berikut ini. Cacing dewasa hidup di dalam usus halus dan bertelur. Telur dikeluarkan melalui feses. Telur menempel pada tanaman yang mungkin akan termakan oleh manusia jika tidak dicuci dan dimasak dengan benar. Selanjutnya akan masuk ke mukosa usus halus. Telur cacing mengalami perkembangan selama 18 hari dan diangkut oleh peredaran darah menuju paru-paru. Cacing selanjutnya akan menetas dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam paru-paru selama 10-14 hari. Cacing dewasa kemudian menembus dinding alveoli dan menuju bronkus, selanjutnya menuju kerongkongan. Dari kerongkongan akan masuk ke saluran pencernaan menuju usus halus. Cacing berkembang dan hidup di dalam usus halus hingga dewasa selama 2-3 tahun. Contoh-contoh nematoda dapat kamu lihat pada beberapa gambar berikut ini. Ada cacing Ascaris yang berbeda ukuran antara jantan yang lebih pendek dan betina yang lebih panjang, hingga kaki yang terkena Elephantiasis disebabkan oleh cacing Wuchereria bancrofti. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan filum ketiga Vermes, yaitu Annelida. Annelida memiliki ciri-ciri antara lain memiliki segmen seperti cincin, bersifat triploblastik selomata, yaitu memiliki 3 lapisan tubuh yang sudah dilengkapi dengan rongga tubuh sejati, bersimetri bilateral, memiliki sistem pencernaan lengkap, dan bersifat hermaprodit. Berikut ini struktur tubuh dari Annelida. Terlihat bagian-bagian tubuhnya antara lain jantung, ganglion saraf, seta, selom hingga ovarium dan saluran sperma dalam satu individu. Klasifikasi Annelida dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, cacing berambut banyak, Oligochaeta, cacing berambut sedikit, dan Hirudinea, cacing tidak berambut. Baiklah, kita lanjutkan pada kelas yang pertama dari Annelida, yaitu Polychaeta. Contoh Polychaeta adalah cacing palolo dan cacing wawo. Peranan cacing ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan di daerah tertentu. Selanjutnya, kelas kedua adalah Oligochaeta. Contoh dari cacing ini adalah cacing tanah.
Ia berperan untuk membantu proses penyuburan tanah. Kelas terakhir pada Annelida adalah Hirudinea. Contoh cacing pada kelas ini adalah lintah dan pacet. Perbedaan lintah dan pacet biasanya ditemukan pada ukuran keduanya. Lintah berukuran lebih besar dibanding pacet yang umumnya kecil. Selain itu, pacet lebih banyak ditemukan di rumput-rumput yang basah sehabis hujan atau melekat pada daun, batang pohon, dan batu pada hutan hujan tropis atau rawa-rawa dan sawah. Sementara lintah lebih banyak ditemukan di dalam air dan lebih senang hidup atau berada di dalam air. Hingga kini, lintah biasanya dijadikan terapi pengobatan alternatif karena mengandung zat yang dapat menghambat pembekuan darah dan mengurangi tersumbatnya aliran darah, seperti hirudin, histamin, enzim kalin, karboksipeptidase A inhibitor, serta kolagen yang terdapat pada air liur lintah. Baiklah anak-anak, materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu insya Allah pada pembahasan materi animalia berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.